saya banggakan dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini
Rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Setelah penyerahan SK penetapan tadi terlihat tersenyum Gibran sekali. Nggak ada yang khusus tadi, tidak ada yang bicarakan. Tadi sempat juga singgung soal senyumannya terlihat berat nih. Bukan beliau yang ngalamin, kalau kita biasa-biasa aja. Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Di pemerintah sendiri akan membentuk transisi dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Perasaan, pikiran tidak bisa diukur. Dan tidak ada yang tahu juga. Tidak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa menilai niat orang, bagaimana menilai perasaan orang, bagaimana menilai pikiran orang, tidak bisa. Yang kita bisa nilai adalah perilakunya, tindakannya. Nah, tindakannya itulah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara. Jangan tanya pikiran, kenapa ya? Karena kita juga nggak tahu. Nah, kami menghormati bernegara, kami datang dan kami ikuti proses sampai tuntas. Dengan begitu, kami bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa proses demokrasi modern yang matang kami jalankan sejak awal. Ini salah satunya adalah dengan datang di acara KPU itu. Jadi apa ya yang diungkapkan itu cepat sekali lah pada waktu itu. Tapi suasana ya suasana sama-sama anak bangsa menyelesaikan proses dan saya rasa beliau juga lega semuanya sudah jalan berakhir. Jadi kan itu disampaikan dalam pidatonya tentang selama kampanye ada perbedaan, selama debat ada perbedaan, dan itulah yang diinginkan rakyat itu kan beliau sampaikan. Tapi setelah selesai itu, kemudian hari ini ditetapkan, kita hormati, karena itulah yang akan beliau jalani di hari-hari ke depan. Satu, ruang untuk oposisi, supaya ada perdebatan, ada ruang perbincangan terkait kebijakan-kebijakan. Yang kedua, penguatan trias politika. Jadi ini dihormati, ada aspek yudikatif, eksekutif, legislatif, tiga-tiganya itu harus kuat. Lalu yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan media sebagai pilar keempat demokrasi itu harus dihormati. Jadi di satu sisi pemerintah membutuhkan untuk memiliki kekuatan di DPR sehingga bisa menggelontorkan kebijakan-kebijakan, tapi di sisi lain harus memberikan ruang kepada oposisi menghormati trias politika dan menjaga iklim kebebasan berekspresi. Itu kan Bapak mungkin sempat terlihat seperti masuk ke kerumunan untuk memeluk Mas Gibran gitu Pak. Itu sebenarnya niat Bapak saat itu dan apa yang terjadi sih Pak? Oh, niat saya itu sebenarnya cuma ingin mengucapkan selamat aja sama Mas Gibran atas terpilihnya wakil presiden. Cuma itu aja sih niat saya, cuma ingin mengucapkan selamat aja. Karena saya ini benar-benar pendukungnya dia gitu. Jadi pas begitu Mas Gibran ada ke daerah kami, ya kami sangat senang sekali gitu melihatnya. Jadi ya disitulah ketimbulan saya ini pengen memeluk sekali gitu Mas Gibran ini. Karena benar-benar saya pendukungnya dia, gitu aja sih. Jadi selama ini belum pernah salaman atau belum pernah
peluk atau gimana Pak? Oh belum. Jadi kita selama ini cuma mendukung aja. Jadi kita belum pernah yang namanya berkenalan, bersalaman, bagaimana. Bahkan waktu Mas Gibran terakhir kampanye itu di Senayan, GBK, itu kami datang ke sana dari pukul 7 sampai pukul 17. Dari pagi sampai sore ya? Ya, kami pengen sekali berjabatan dengan Mas Gibran. Setelah Mas Gibran datang, dia membawa dari luar sampai dalam, dia memakai kendaraan bermotor sampai ke panggung. Itu kami tidak bisa ingin menjabatan tangan dengan beliau. Jadi disitulah pas kalinya ada dia di daerah Morabaru, pas di daerah saya. Jadi disitulah kegembiraan saya itu kayaknya senang sekali dia datang ke daerah kami. Menjadi ibu negara. Bahwa kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Milih ya, kira-kira ya 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini. Dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo, pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanah yang berat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara tetangga. Berarti siap ini Bu? Ya? Siap ini Bu? Siap mendamping. Mas Didit, boleh dong Mas Didit? Boleh Mas Didit, Mas. Boleh dong Didit, Mas. Aja Mas. Makasih.